Selamat bertemu lagi dengan saya di Nobel Talk hari ini. Iya, selamat malam, selamat bergabung dengan acara live Nobel Talk. Ya, saya lihat sudah beberapa orang udah mulai join dengan acara ini. Terima kasih untuk kesediaannya. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik ya, dan kita ada kedatangan seorang tamu istimewa yang nanti saya akan perkenalkan. Topik hari ini adalah tentang pemikiran orang gifted yang tidak biasa. Nah, tamu kita hari ini adalah direktur atau chairman ya, ketua dari Mensa Indonesia. Nah, apa itu Mensa? Nanti sebentar kita akan bincang-bincang. Mungkin jika ada di antara Bapak Ibu adik-adik sekalian yang belum tahu tentang apa itu Mensa dan bagaimana menjadi anggota, nanti kita akan dapatkan jawabannya di diskusi yang akan kita adakan pada malam hari ini. Nah, kami juga akan memberikan kesempatan untuk bertanya bagi para pemirsa sekalian. Silakan bertanya, jangan malu-malu. Pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Bertanya yang terbaik ya, karena kami akan memilih beberapa penanya yang menanyakan pertanyaan yang terbaik, terutama yang pertanyaannya relevan dengan topik yang hari ini sedang dibicarakan dan akan mendapatkan giveaway yang eksklusif dari Nobel Academy. Oke, jangan lupa untuk berpartisipasi lewat kolom chat. Mari bertanya ya. Bagi bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang mungkin sudah mengikuti acara Nobel Live beberapa bulan lalu ya, kami sudah membicarakan mengenai faktor sosial emosional pada anak-anak gifted. Nah, waktu itu diskusi kita lebih banyak berfokus kepada anak-anak yang gifted. Nah, mulai hari ini kita akan berbicara mengenai orang dewasa yang sudah gifted gitu ya, orang dewasa yang gifted ya, anak-anak yang tadinya gifted ketika mereka jadi dewasa jadi apa mereka ya, jadi apa mereka, seperti apa mereka, kemudian makhluk seperti apa mereka. Nah, itu kita akan dapatkan jawabannya lewat diskusi pada malam hari ini. Oke, tamu saya sudah ada join bersama-sama Pak Karli Mulyadi. Selamat malam. Selamat malam. Saya Ya. Karli dari Mensa Indonesia. Iya. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas, Bu. Ibu bisa jelas? Iya, tapi agak kecil sedikit. Mungkin apa ada volume atau... Bentar, saya coba naikkan volume ya. Iya. Oke, sekarang udah lebih kencang, Bu, suaranya. Iya, oke. Jadi, ya, saya ingin Pak Karli Mulyadi untuk memperkenalkan diri lebih jauh, karena jangan sampai salah kira loh, seperti saya kemarin, saya mengira Pak Karli ini masih sangat-sangat muda ya. Ternyata emang masih muda ya. Terus awet muda. Oke, mungkin Pak Karli bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Oke, terima kasih Bu Nancy. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya senang bisa hadir di acara ini untuk bisa sedikit sharing mengenai gifted people dan juga apa itu Mensa, seperti yang tadi Ibu Nancy telah sampaikan. Saya Karli Mulyadi, saya join Mensa sejak 2014 dan sejak 2018 sampai sekarang saya terpilih menjadi chairman Mensa Indonesia. Aktivitas saya sehari-hari, saya profesional, kerja di perusahaan FMCG di bagian ekspor. Jadi mungkin agak sedikit beda secara stereotip. Kalau orang jenis mungkin pemikirannya kerjanya di lab, di apa, enggak. Terus saya kerja di bagian sales, marketing, dan business development. Seperti itu. Iya, ya. Oke, iya. Pak Karli mungkin bisa menjelaskan lebih jauh tentang Mensa itu apa sih? Ya, mungkin banyak di antara pemirsa kita yang belum mengenal ya, apa itu Mensa. Oke, nah Mensa Indonesia itu sebenarnya merupakan high IQ society lokasi di Indonesia.
Mensa Indonesia sendiri merupakan afiliasi dari Mensa Internasional. Mensa Internasional itu established pada tahun 1946 dengan headquarternya di UK. Mensa sendiri merupakan komunitas high IQ terbanyak dalam jumlah anggota. Bisa bergabung dengan Mensa itu hanya cukup di tes kita, terus tes masuk kita. Jadi prinsipnya itu kalau untuk bisa bergabung, skor dari tesnya itu harus top 2%. Top 2%. Betul. Jadi dari norma Indonesia atau norma internasional? Internasional, Bu. Norma internasional ya. Jadi kalau top 2%, sekitar berapa itu kalau bisa diangkain 130 ke atas? Kalau menurut standar Stanford Binet ya Bu ya, itu mungkin 131, 132. 132. Ya. Ya, mungkin saya nggak bisa deh Pak Karli, udah nyerah duluan. Nggak berani ambil tes. Iya, tapi menurut saya orang Indonesia itu sebenarnya menurut saya memang banyak yang jenius sebenarnya, cuma mereka nggak pede. Jadi mereka juga nggak tahu apa itu Mensa, jadi mereka belum tidak tahu dan belum mencoba untuk tes di Mensa Indonesia. Ngomong-ngomong selama ini anggota Mensa ada berapa banyak ya Pak? Anggota Mensa secara keseluruhan ya overall ya. Yang di Indonesia? Yang di Indonesia? Itu sekitar mencapai mendekati 500 orang. 500 orang? Wah, ya. Banyak ya? Indonesia sejak 1991. Jadi tahun ini kebetulan umurnya 30 tahun. Wow, banyak orang pintar di Indonesia ya. Kita nggak nyangka. Nah, Pak. Ya Bu ya, mungkin saya mau tambahkan. Teorinya, kita ambil 2% populasi. Penduduk Indonesia itu sekitar, let's say kita ambil angka gampangnya 250 juta. 250. 5 juta ya? 5 juta. Nah, member kita masih termasuk sedikit sih, Bu. Sudah setara dengan seluruh penduduk Singapura ya? Iya. Oke. Ngomong-ngomong, Pak Karli, 500 orang. Yang ikut tes itu biasa kemungkinan yang ikut tes itu berapa banyak sih? Berapa persen lah ya dalam percentage yang kemudian lolos gitu? Oke. Pertanyaan yang menarik, Bu. Kalau menurut pengalaman saya, during saya jaga tes, itu bervariasi, tapi in average itu sekitar 4-6 tiap kali tes. 4-6. Itu termasuk nggak banyak, 4-6 orang, Bu, untuk tiap kali acara tes. Yang lolos dari berapa orang? Berapa persen dari yang ikut tes lolos? Tapi yang lolos, ini menariknya. Yang di Indonesia itu selalu minimum 50%. Oh, minimum ya? Minimum 50%. Mungkin gini Pak Karli, mereka udah punya tanda-tanda gitu ya, gifted, kemudian ikut tes, jadi tinggal konfirmasi aja gitu ya. You're right, Bu. Jadi menurut analisis saya dan teman-teman di Mensa Indonesia, sepertinya orang Indonesia itu kalau mau ikut tes Mensa, confidence level untuk lolosnya sudah minimum 80%. Gitu. Ya, kalau confidence level dia masih di bawah 80, mereka nggak mau ikut tes. Gitu ya. Kalau saya masih di bawah 50 sih Pak, 50%. Makanya nggak gini loh Pak, maksudnya selama ini kan misalnya ya ada orang yang mikir pinter gitu ya, ternyata setelah tes Mensa nggak lolos, jadi dikonfirmasi sebaliknya gitu. Harusnya menurut saya sih pede-pede aja, karena kan tidak lulus tes Mensa bukan berarti dunia berakhir. Itu hanya nggak lulus sekolah gitu ya. Satu lagi ya, kalau bilang ke teman-teman, high IQ. Nah, yang penting dalam hidup itu untuk mencapai kesuksesan nggak cuma IQ, masih banyak hal lain di luar IQ. Jadi ada seperti EQ, ada bersih, kemampuan komunikasi dan banyak. Iya, itu menarik banget ya Pak Karli ya. Dikatakan bahwa IQ tidak menjamin maka 100 tahun yang lalu Louis Terman mengadakan penelitian kepada sekitar ribuan ya, 2000 anak-anak yang dianggap pintar mengikuti kehidupan mereka mulai dari remaja sampai dewasa, dan mereka memang mendapatkan bahwa tidak selalu mereka yang ber-IQ tinggi hidupnya sukses gitu ya. Nah,
apakah gini, apakah orang-orang yang IQ-nya tinggi, menurut Pak Kali, mereka tidak sukses karena ada faktor-faktor lain yang tidak mendukung, misalnya faktor EQ yang tadi, atau interpersonal skills, atau knowledge skills, ini, atau mereka tidak comply gitu ya, tidak dengan norma gitu ya. Mungkin banyak orang gifted orang yang IQ-nya tinggi, mereka tidak peduli sukses atau enggak, yang penting mereka bisa beraktualisasi diri. Jadi seperti sukses selalu diukur dengan uang, dengan ketenaran, ya mungkin dengan materi. Sementara banyak orang-orang gifted ini yang tidak peduli dengan uang atau ketenaran. Yang penting mereka melakukan sesuatu yang berarti. Menurut Pak Kali mana nih? Kalau itu baik lagi seperti saya bilang, IQ itu bukan satu-satunya penentu kesuksesan. Jadi masih ada EQ, masih ada networking. Jadi bisa jadi dia menganggap IQ tinggi, tapi mungkin EQ atau kemampuan empati atau kemampuan interpersonal skill-nya itu kurang. Itu satu. Mungkin juga kemampuan untuk bernetworking itu juga kurang. Bersosialisasi itu kurang. Karena kadang ada orang mungkin IQ-nya nggak tinggi, tapi kita lihat, kok ini orang bisa sukses. Mungkin karena dia networking-nya bagus. Kan, terus sales dan marketing itu ya. Di sales itu very important. Jadi menurut saya, balik lagi ke orang masing-masing. Kalau saya boleh suggest untuk teman-teman yang memiliki IQ tinggi, selalu berprinsip IQ itu gifted. Jangan tinggi hati. Jadi tapi kita harus, kalau bisa kita meningkatkan sisi lain selain IQ. Jadi IQ kita tinggi udah gifted, tapi kita mesti ada room for improvement kan. Jadi kita bisa mungkin increase EQ kita, increase the way to talk with other people, feeling empathy, and also leadership skill, negotiation skill. Itu hal-hal yang bisa dari marketing skills juga ya. Exactly. Iya. Kalau boleh dijelaskan menurut Pak Kali, EQ itu apa sih ya? Mungkin bisa karakteristik dari orang yang IQ-nya tinggi seperti apa? Mungkin saya sebelumnya kasih perbedaan dulu secara simpel ya. Saya baca beberapa artikel, saya dengar dari teman-teman juga. Biasa seperti baik lagi, IQ itu gifted, sedangkan EQ itu bisa diasah. Jadi kalau kita merasa EQ saya kurang, kita masih meningkatkan EQ. Tapi kalau IQ itu agak susah diasah. Bisa naik sedikit tapi nggak bakal jauh. Tapi kalau EQ bisa berubah, orang yang tadinya EQ rendah bisa EQ tinggi. Itu satu. Kedua, IQ itu lebih berkaitan dengan logika. Sedangkan IQ itu lebih ke arah simpati. Jadi kemampuan untuk menghadapi masalah dengan melakukan pertimbangan emosi, empati untuk menempatkan diri pada suatu kondisi sebelum akhirnya kita make a decision seperti itu. Jadi, itu penting, make decision. Kalau hanya bergantung pada logika saja, mungkin kurang sempurna. Nah, itu bisa jadi salah satu kunci kesuksesan. Selain itu, kalau orang yang high IQ, kecenderungannya pandai dalam angka ya, numerik gitu. Sedangkan kalau EQ itu pandai dalam sosialisasi. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan sebelum, sosialisasi bukan faktor penting juga pada saat dalam dunia kerja, dunia bisnis, itu bisa merupakan salah satu faktor yang bisa membuka kesempatan kita untuk maju. Nah, yang terakhir itu, kalau menurut saya, orang yang ber-EQ tinggi itu lebih berpotensi untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, saya mungkin mau cerita satu joke sih, Bu. Saya waktu itu diwawancara oleh wartawan. Ini chairman Mensa Indonesia. Saya pasti Bapak IQ-nya paling tinggi di Mensa. Di Mensa Indonesia. Karena jadi ketua ya? Iya. Paling pinter kan? Saya bilang, enggak. Saya enggak yang paling tinggi IQ-nya. Masih banyak yang IQ-nya lebih tinggi dibanding saya. Tapi mungkin saya terpilih menjadi chairman karena mungkin EQ saya sedikit tinggi dibanding teman-teman yang lain. Makanya mereka melihat mungkin saya bisa feel empathy, bisa merangkul semua member, bisa peduli pada mereka. Nah, itu mungkin faktor-faktor itu, Bu.
By the way, Pak Karli, saya pernah baca bahwa sebenarnya IQ ideal itu bukannya tinggi 130 ke atas. IQ ideal itu ada di 120, itu yang paling ideal. Karena itu kita sebut superior ya, belum masuk kategori gifted, tetapi orang yang superior itu istilahnya bisa connect ke norma, maka mayoritas, tetapi juga masih bisa mengerti orang-orang yang dikategorikan gifted gitu ya. Jadi mungkin dari Pak pemirsa sekalian yang merasa wah bangga ya, pengen gitu ya, bermimpi pengen punya IQ yang tinggi, itu tidak selalu orang yang memiliki IQ yang tinggi itu punya segala-galanya. Justru sebenarnya ada di balik itu ada blessing and curse juga ya. Nanti sebentar mungkin Pak Karli akan menjelaskan what are the blessing and the curse memiliki IQ tinggi. Tapi tadi menarik, saya mau bertanya tentang tadi karena Pak Karli kan menyebut IQ. Apakah di anggota Mensa yang 500 orang itu emang prevalent gitu ya? Kalau misalnya high IQ itu kemungkinan IQ-nya juga kurang. Apa korelasinya itu berbanding lurus atau berbanding terbalik gitu? Oke, kalau saya melihat dari beberapa pengalaman saya, ini pengalaman saya pribadi ya, Iya. Belum ada survei mengenai ini, ada kecenderungan kalau orang yang ber-IQ tinggi dan mungkin tinggi sekali itu berbanding terbalik dengan IQ-nya, Bu. Jadi kalau tinggi sekali, mungkin IQ-nya agak di bawah normal. Mungkin. Tinggi tapi nggak ekstrim banget, mungkin lebih bisa balance. Oke. Kalau misalnya IQ itu saya pernah baca satu buku ya, yang berapa tahun lalu, 20 tahun yang lalu ya, udah tua banget nih ya, 20 tahun mungkin ditulis oleh Daniel Goleman ya, mungkin itu salah satu buku tentang IQ yang paling terkenal di dunia. Saya sampai beli berapa puluh kemudian bagi-bagi, saking inspirednya saya sama masalah IQ ini. Nah, di situ disebutkan bahwa orang yang memiliki IQ tinggi adalah orang-orang yang bisa memiliki self motivation, intrinsic motivationnya, terutama internal motivation, kemudian yang disiplin, mereka yang bisa meregulasi emosinya. Nah, apakah orang-orang yang IQ-nya tinggi memiliki kesulitan dalam hal-hal ini? Oke, kalau dalam hal yang tadi Ibu sebutkan tentang disiplin, terus juga keinginan untuk mencapai sesuatu, menurut saya enggak. Malah ada tergantung orangnya masing-masing. Itu bukan tergantung IQ atau IQ, tapi tergantung mungkin personality masing-masing. Mungkin ada orang yang tipenya nyantai, ada tipenya strike to the best atau itu balik lagi ke orang masing-masing. Cuma kalau saya lihat ini kalau saya lihat dari teman-teman di Mensa ya, saya berkaca pada diri saya sendiri, itu kecenderungan itu kalau orang ber-high IQ itu kecenderungannya mungkin satu lebih cepat bosan. Lebih cepat bosan, makanya kalau kita ada pertemuan atau gathering, topiknya itu kita nggak bahas satu topik bisa selama 1 jam 2 jam, enggak. Mungkin kita bahas cuma 15 menit, terus pindah ke topik lain, dan it goes naturally, flow-nya very smooth, tanpa kita sadar, karena kita semua akan berpendapat menguatkan pendapat masing-masing, dan lagi kalau satu topik terlalu monoton membosankan, itu cepat bosan, itu satu ya. Kedua, ada kecenderungan kalau orang high IQ itu mungkin lebih kompetitif pastinya. Jadi baiklah, dia memang kompetitif itu bisa berkorelasi dengan disiplin juga. Mungkin karena dia mau mencapai sesuatu, dia jadi lebih disiplin. Seperti itu. Sama yang ketiga, orang yang high IQ itu cenderung lebih ngotot, Bu. Gitu. Karena mungkin dia benar, dia tahu. Dia lebih tahu dibanding orang lain, jadi sedikit lebih ngotot. Saya sendiri juga lebih ngotot. Gitu. Kalau misalnya saya merasa saya benar, saya pasti ngotot. Seperti itu sih. Oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Mungkin nanti juga akan kita jawab ya, bagaimana caranya join Mensa di Indonesia. Apakah ada tes online? Mungkin sekalian bisa jawab aja. Pak Karli, bagaimana? Kemudian apakah ada batasan umur? Atau ada syarat-syarat lain? Ketika tes itu harus bawa apa gitu? Sebenarnya simple aja kalau untuk tesnya. Mungkin saya jawab satu-satu karena tadi ada banyak ya. Satu pertanyaan online test ya. Itu sampai sekarang belum ada online test di Indonesia. Kenapa?
kita di Mensa itu lebih tipenya supervise test. Jadi teman-teman yang mau ikut tes harus datang ke lokasi tes yang kita adakan. Nanti ada proktornya atau yang akan mensupervisi. Jadi kayak ujian sekolah aja, Bu. Ujian sekolah. Ada yang ngawasi. Kenapa? Karena kalau online kita nggak pernah tahu apakah itu yang mengerjakan orangnya sendiri atau enggak, ya betul. Atau mungkin kerjainnya rame-rame. Nah, kita kan nggak tahu ya, Bu, ya. Itu yang satu. Mengenai batasan umur, kalau di Mensa internasional, khususnya kayak di UK, di United States, even in Singapura gitu ya, untuk yang batasan umur yang di bawah masih kindergarten, masih SD ya, karena mereka sudah ada alat tes yang tepat untuk tes anak-anak di bawah umur 12 tahun. Sedangkan di Indonesia ini kita alat tesnya baru bisa mengetes untuk umur minimum 14 tahun. Jadi 14 tahun. Ya, memang kita banyak inquiry, banyak ibu-ibu muda tanya, anak saya umur 5 tahun kayaknya IQ-nya tinggi nih, atau anak saya umur 7 tahun di sekolah terlihat IQ-nya tinggi. Nah, mungkin malah menurut saya kalau yang seperti ini bisa coba tes ke psikolog mungkin ya. Psikolog ya, dengan IQ test. Iya. Nggak bisa mengakomodir saat ini. By the way, kalau tesnya dari psikolog kemudian sudah diidentifikasi gifted, apakah bisa berlaku di Mensa atau? Oke, good question. Itu kalau tesnya di psikolog itu agak sedikit a little bit complicated, tapi masih possible to do. Jadi hasilnya itu kita akan kirim ke UK, akan menganalisa. Nah, salah satu aspek yang penting itu apakah psikolognya itu mempunyai sertifikasi yang diakui oleh Mensa internasional atau tidak gitu. Ya, saya nggak tahu in detail, tapi kan ada requirement tertentu kan untuk bisa fight. Nah, mungkin seperti itu. Kalau psikolog yang belum mendapat sertifikasi tertentu, bukan dari Mensa ya, dari universitas atau badan license lah ya, harus ada license ya, bersertifikasi ya. Belum dapat, karena mereka belum tahu standar seperti apa ya. Betul. Oh ya, one thing yang tadi sebelum saya lupa, kalau teman-teman ikut tes Mensa di Indonesia dan lolos, teman-teman harus bangga. Kenapa? Karena itu berarti teman-teman itu lolos bukan hanya di Mensa Indonesia saja, tapi di Mensa internasional, karena standarnya internasional. Jadi teman-teman ber-IQ tinggi di Indonesia itu levelnya sama dengan teman-teman ber-IQ tinggi di Eropa, di Amerika, di UK, di Singapura. Jadi harus bangga. Wah, bisa bangga dong ya, kemana-mana bisa. Itu kan satu portfolio juga ya Pak Karli ya. Iya. Tadi pertanyaan dari Pak Sudarmadi, Pak Bapak atau Ibu, saya maaf ya kalau salah sebut. Kemudian ini dari Adeline, dalam aktivitas apa saja yang diadakan oleh Mensa Indonesia. Kebetulan pertanyaan saya selanjutnya ini juga aktivitas atau program-program apa saja yang dilakukan oleh Mensa. Mungkin Pak Karli silakan jawab. Kita itu memang saat ini memiliki cukup banyak aktivitas ya. Saya ngomong pandemic era ya Bu ya. Kita selalu ada acara gathering, monthly gathering, acara bulanan offline. Jadi kumpul di satu tempat. Nah, nanti kita saling para member saling bersilaturahmi di sana, dan kita juga kadang mungkin nggak rutin tiap bulan, tapi kadang mungkin setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita ada mini talk show yang dinamakan M-Chat. Nah, formatnya ini mirip dengan, Ibu mungkin tahu, TED Talks. Pernah dengar, Bu? TED Talks. Iya, TED Talks ya. Formatnya seperti TED Talks, mini talk show, nggak lama-lama sih. Sekitar 1 jaman kurang lebih. Satu. Jadi, seperti itu. Nah, jadi ada gathering, offline gathering, ada mini talk show yang namanya M-Chat. Kita juga ada forum diskusi WhatsApp group. Ada. Jadi, kalau member masuk, kita ada WhatsApp group. Untuk semua member bisa saling kenalan di satu official WhatsApp group. Tapi selain itu kita juga ada grup-grup kecil. Jadi kan kalau grup gede ini mungkin terlalu diverse ya, terlalu luas. Ada kelompok-kelompok kecil yang kita
namakan SIG, Special Interest Group. Nah, SIG, jadi kalau teman-teman, saya sukanya suka itu, ya bisa ikut ke grup-grup masing-masing. Dan mungkin grup-grupnya ini mungkin teman-teman jangan berpikir, oh ini kalau orang HIQ pasti grupnya pasti ngomongin pesawat luar angkasa, matematika, fisika. Enggak, malah grupnya sangat-sangat menarik gitu. Kita ada cukup serius, misalnya SIG Money Making, SIG Career and Development, SIG Open Mind. Nah ini yang sedikit serius, sampai juga ada santai, SIG yang santai. Contohnya SIG Agency, SIG Culinary Adventure, kita ngebahasin makanan, Bu. Lalu ada juga yang paling unik, kita ada SIG Pokemon Hunter. Jadi untuk teman-teman yang suka main Pokemon Go, di sana. Dan kebetulan saya lagi yang satu-satunya ada di Indonesia, hanya ada di Indonesia, yaitu SIG Supranatural. Apa itu? Kita membahas hantu, santet, dan di SIG di bahasa Indonesia pun mengadopsi kearifan lokal, karena kita kan kalau orang di istilahnya orang Eropa, orang Barat mungkin kurang percaya dengan hantu dan sebagainya kan, hal yang tapi kita ini mengadopsi kearifan lokal, kita bikin grup yang khusus untuk mengakomodir teman-teman yang suka membicarakan hal seperti itu. Wah, menarik banget ya, Pak Karli. Emang ada bedanya gitu kalau berdiskusi dengan sesama anggota Mensa dan non anggota gitu? Apakah kalau dilihat dari topik-topik pembicaraan, kira-kira mungkin sama lah ya. Tetapi gimana dengan kedalaman atau kompleksitas dari pembicaraannya? Apa ada perbedaan nggak? Iya, yang pasti untuk membahas satu topik, misalnya kita kemarin sempat bahas tentang mesin MCB, elektrik ya, itu bahasnya sampai cukup intens juga. Sampai saya yang tadinya nggak ngerti, karena ngikutin lama-lama paling nggak basic knowledge saya ngerti lah. Nah itu salah satu benefit juga. Saya kan backgroundnya mungkin bukan IT, tapi teman-teman IT kadang ngebahas apa ya kita bisa ngikutin. Itu yang menarik ya Bu. Apapun topik bahasannya, rata-rata member di Mensa Indonesia itu bisa ngikutin, bisa ngikut. Gitu. Tahunnya lebih luas, mungkin sering lebih demen baca buku dan ya mungkin seperti itu. Oh ya, satu lagi, kalau orang tipe ber-IQ tinggi itu curiosity-nya sangat tinggi, Bu. Sangat. Makanya mungkin meskipun dia nggak perlu baca, mungkin bisa googling, searching, dia akan cari tahu gitu. Misalnya bahas tentang, let's say kita bahas tentang Elon Musk misalnya. Mungkin ada yang orang nggak tahu siapa itu Elon Musk. Dia akan cari, dia akan browsing, dia akan baca, cari tahu Elon Musk itu seperti apa, dan biar dia bisa ikutan berbicara di dalam grup. Independent learner gitu ya, Pak Karli ya. Mungkin kalau saya ini mungkin pusing kali bicaranya gitu. Ini ada pertanyaan lain nih dari Diana, untuk bisa jadi anggota member Mensa apa ada minimum IQ berapa? Mungkin Oke, kita itu yang penting lolos tes, Bu. Kita lolos tesnya ya. Masuk top 2%, top 2%. Yang tadi saya kasih ancer-ancernya ya, itu mungkin sekitar 131 sampai 132 menurut skala Stanford Binet. Iya. Iya, ini ada pertanyaan menarik. Mungkinkah orang normal teridentifikasi gifted? Ini pertanyaan yang menarik saya. Yang gifted itu mungkin Pak Karli bisa, what's your perspective? Kalau menurut saya sih, saya sendiri kelihatannya kayak orang normal. Ibu bisa lihat saya nggak tahu kalau saya anggota Mensa, dan saya juga memang nggak terlalu banyak. Jadi orang gifted bukan berarti abnormal ya Pak ya? Yes, betul. Dan dulu saya juga mempunyai persepsi yang salah. Saya berpikir kalau orang yang high IQ itu mungkin terlihat nerd, dengan kacamata, dengan bajunya mungkin di kancing atas, ya, seperti itu ya. Tapi kenyataannya enggak. Kita di member kita ada yang model, cosplay model. Ada yang underwater model. Tapi mereka menjadi model, tapi model yang unik. Gitu. Misalnya underwater model, water model. Seperti itu. Ya, tapi sebenarnya benar juga
kalau dilihat dari segi statistik karena diskrepansi ya, apa dibilang standar deviasi. Standar deviasinya terlalu jauh dari median gitu ya, berarti nggak normal dari sisi statistik ya. Tapi kalau misalnya kita menyamakan keunikan individu, tentu saja semuanya adalah individu yang unik dan normal, mungkin gitu kali ya Pak ya. Ibu. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Adeline. Saya sudah sering dengar tentang Mensa di luar, baru tahu hari ini tentang Mensa di Indonesia. Turut bangga dengannya. Akhirnya kita harus karena memang saya menurut pribadi saya, kita memerlukan apa namanya komunitas seperti ini karena banyak orang-orang gifted ya. Dari anak-anak yang saya didik, mereka itu di luar sana di sekolah dianggap yang tadi ya udah ada stereotype nerd, geek, atau dianggap sebagai seorang yang punya kelainan, bahkan dengan diagnosis yang aneh sebenarnya ya, misdiagnose. Jadi ketika mereka ada bersama-sama dengan like-minded peers lah ya, kita sebutkan orang-orang yang setara intelektualnya, kelihatan bahwa mereka itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi masalahnya bukan terletak kepada anaknya atau orang giftednya, tetapi masalahnya ada pada lingkungan atau sistem pendidikan kita yang tidak mengerti atau tidak mengakomodasi dan memfasilitasi orang-orang seperti ini gitu ya Pak ya. Jadi Mensa harus ada, dan juga mungkin Pak Kali bisa jelasin apa keuntungan orang menjadi anggota Mensa ya. Oke. Saya orangnya very practical. Jadi saya tidak muluk-muluk kalau join Mensa dapat ini itu, tapi saya hanya kasih 3 benefit utama kalau bergabung dengan Mensa. 1, yang pasti menambah teman. Teman yang samaan. Tadi Ibu bilang apa? Like-minded people ya. Itu 1. Kedua, memperluas networking. Memperluas networking yang bisa membantu kita dalam karir kita secara profesional ataupun dalam dunia bisnis. Ya, pastinya. Semua orang percaya kalau networking itu very important. Lalu yang ketiga, bagus untuk portfolio kita. Portfolio. Baik itu kalau mungkin yang profesional, bagus untuk ditaruh CV, atau mungkin yang politikus bisa menjadi portfolio dia menjual ke calon pemilih, atau juga bisa untuk yang bisnismen mungkin bisa supaya lebih bisa mempengaruhi, bikin partner bisnisnya lebih percaya gitu. Itu yang 3 utama. Tapi di luar itu banyak benefit lain yang sebenarnya tidak, maksud saya gini, tidak secara langsung. Contohnya, 1, kemampuan untuk belajar berorganisasi. Kenapa itu penting? Kalau contohnya kalau saya di satu perusahaan, kita kan pada certain level we have to manage our own department kan. Kita harus manage anak buah kita harus memanage tim kita, memanage divisi kita atau departemen kita. Nah, kalau dari sejak dini bisa ikut organisasi dan aktif di sana, bahkan bisa menjadi pengurus, secara nggak langsung kita belajar bagaimana memanage satu kegiatan, satu departemen. Itu belajar dari dini. Saya banyak encourage teman-teman mahasiswa untuk gabung di tim Excom. Jadi kita ada tim Excom. Selain saya chairman, saya ada tim Excom. Tim Excom ini kalau ibaratnya kalau negara, menteri-menterinya lah. Kita ada menteri-menterinya. Dan ada beberapa desi itu memang mahasiswa yang saya encourage untuk mulai dari sekarang belajar berorganisasi. Nah, itu yang menurut saya benefitnya. Terus kedua, tadi saya sempat sebutkan yang mini talk namanya MChat kan? Ya. Nah, sejatinya itu untuk from member to member. Jadi kita lebih encourage pembicaranya itu dari member Mensa Indonesia sendiri. Kenapa? Karena saya ingin teman-teman member belajar bagaimana berbicara depan umum, bagaimana mempresentasikan sesuatu. Karena di dalam dunia kerja atau dalam dunia bisnis, kemampuan untuk melakukan presentasi itu sangat penting juga. Nah, jadi misalnya si A, oh kamu tolong dong bulan depan bisa membawakan MChat nggak? Topiknya terserah kamu apa. Nanti dia akan ngomong di depan publik. Nah itu
satu pembelajaran yang bagus. Itu benefit. Lalu yang ini yang barusan saya dengar, ada satu member bilang sama saya sejak dia masuk Mensa. Dia waktu masuk Mensa tahun lalu ya. Dia bilang sejak saya masuk, saya malah jadi masuk grup yang SIG Money Making, saya jadi ngerti tentang main saham. Dan dia ikut, dan dia dapat gain, untung. Makanya dia bilang, wah, saya dapat benefit banget bisa join Mensa. Makanya balik lagi, benefit yang secara tidak langsung itu bisa diperoleh tergantung masing-masing individu. Apakah dia aktif atau enggak mengikuti acara Mensa, apakah dia aktif atau terlibat ke dalam kepanitiaan, baik itu sebagai panitia acara. Seperti itu sih, Bu. Iya, iya. Menarik juga ya. Jadi nggak semua berarti orang ber-IQ tinggi serba tahu. Artinya tahu segala-galanya. Bahkan untuk berbicara di depan umum pun harus dilatih ya. Ini, iya. Coba saya lihat kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan ini, bagaimana dengan SQ? Apakah IQ berbanding terbalik dengan SQ? Dari Yolanda. Kalau bisa jawab? Mungkin SQ saya nggak, SQ kan lebih ke spiritual ya. Kalau menurut saya parahnya juga mungkin masih tapi kalau itu mungkin balik ke individu masing-masing. Bukan orang ber-IQ tinggi itu tidak religius, bukan. Kita ada member, bahkan ada member itu menjadi pastor di gerejanya. Ada member juga yang cukup religius, aktif di dalam kegiatan rohani, ada. Tapi ada juga member lebih logik ya, jadi mungkin tidak terlalu religius, itu pun ada. Jadi kalau itu atau spiritual quotient itu saya melihatnya nggak ada korelasi ke betul IQ. Iya, soalnya kalau IQ itu kan measurement ukurannya itu udah baku ya. Sementara hal-hal seperti SQ, kemudian EQ, bahkan EQ itu tidak baku pengukurannya ya. Bahkan mungkin elemen-elemennya pun masih beda-beda mungkin ya, paham orang. Dan ini juga ada pertanyaan at first question. Saya baru dengar nih ada at first question. Apa tuh? Pak Carly tahu at first question itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Maaf ya, ini yang bertanya Vian. Nanti kita googling dulu deh setelah acara ini apa. Oke, bagaimana dengan kontribusi untuk menjadi anggota Mensa? Apa ada kontribusinya? Oke. Untuk kalau memang teman-teman sudah ikut tes dan lolos dan memutuskan untuk bergabung dengan Mensa, itu kita pasti ada iuran anggotanya. Tapi iuran anggota Mensa Indonesia, saya bisa bilang relatif paling terjangkau sedunia, Bu. Paling terjangkau. Cukup hanya menyisihkan Rp1.000 per hari saja, Bu. Rp1.000 per hari, teman-teman kumpulkan, setahun bisa bayar iuran Mensa. Iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Little Miss Prayogo. Halo, hai, apa people ngumpul ngobrolin, high IQ people ngumpul ngobrolin apa aja? Ada nggak sih mereka di anggota Mensa kalau ngumpul ngegosip gitu, Pak? Oh, banyak, Bu. Actually, we are still human. Kita bukan alien, kita bukan witch, penyihir. Enggak, kita masih human juga. Jadi kita masih sama. Soalnya ada kata-kata yang mengatakan high intelligent people talk about apa tuh ya? Kemudian people who less intelligent will talk about other people gitu kan? Iya, enggak. Kita cuma sama seperti yang teman-teman yang lain. Kita juga kadang gosip juga. Kita juga suka berita-berita politik juga, ngikutin juga. Jadi gosip-gosip artis aja juga kita juga. Asik nih ya. Jadi yang mau berminat join Mensa, ayo silakan tes. Karena masih bisa gosip, dan gosip ini adalah gosip yang lebih pembicaranya lebih dalam, mungkin lebih kompleks ya daripada. Oke, saya kembali ke pertanyaan saya. Oke, mengapa Mensa itu seringkali
ada anggapan stereotip orang bahwa ini sebagai satu elite club ya, elite club. Kemudian bahkan saya baca di internet banyak kritik yang mengatakan ini jadi kumpulan orang-orang yang like show off, arrogant, like superior, species gitulah, yang berbeda dari Pak Karli. Setuju nggak dengan Saya tidak setuju ya, karena balik lagi seperti saya bilang, kita itu high IQ, maksud saya member Mensa Indonesia itu karena high IQ dan kita mempunyai lolos tes dengan skor 2% di atas populasi umum. Tapi kita juga masih sama seperti manusia pada umumnya. Di luar kelebihan yang kami miliki, masih ada juga kekurangan-kekurangan yang kami punyai juga. Karena kita juga bukan manusia yang sempurna. Member Mensa juga bukan, dari balik lagi tadi istilah saya, bukan manusia super atau bukan alien, kita juga masih manusia. Jadi once again balik lagi ke personal masing-masing. Tapi kalau banyak teman-teman di Mensa juga bisa dibilang hampir semua kita tidak bertinggi hati mengenai hal ini. Kita nggak merasa eksklusif, enggak. Kita itu juga sama, cuma mungkin karena kita diberi berkah aja, gifted. Itu cuma pemikiran stereotype aja ya, belum tentu benar ya. Saya mendapati banyak orang-orang yang high intelligence justru lebih humble, mereka tidak mau show off gitu ya. Satu pemikiran yang bertolak belakang dengan apa yang sering dipikirkan oleh orang lain. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Aulia. Malam Bu Nancy, kapan ada tes untuk pendaftaran Mensa? Kebetulan nih, karena kita mungkin akan mengadakan tes Mensa dalam waktu dekat ya Pak ya. Apa bisa dikasih ancar-ancar tanggalnya, kemudian pendaftarannya seperti apa? Oke. Jadi gini, sekarang ini kan memang udah dari masa pandemik ya. Kalau di luar masa pandemik kita bisa mengadakan tes Mensa rutin tiap bulan. Tiap bulan ya. Terima kasih Bu Nancy dan teman-teman di Nobel Academy. Kita juga suka pinjam tempat di tempat Ibu untuk tes. Welcome. Nah, karena sekarang masih masa pandemik, kita nggak bisa rutin tiap bulan, tapi saya lebih prefer mengadakannya di daerah Gading Serpong, karena kebetulan ada satu kantor milik member kita dan lokasinya dekat dengan tempat saya tinggal, jadi saya biasanya ke sana. Untuk kapan waktunya, saya mungkin mesti lihat dulu schedule-nya, karena kita juga lagi mau bikin acara juga, MChat. Jadi jangan sampai bentrok, kalau bentrok karena takut nggak keburu kalau bentrok. Hopefully by end of March atau beginning of April. Ya, yang penting daftar aja dulu ya Pak ya. Mungkin daftar bisa melalui Nobel Academy. Ya. Daftar sambil waiting list, kita akan tinggal tunggu waktu dari Mensa ya. Ya, satu mungkin saya informasi kepada teman-teman semua para pemirsa. Coba please follow our official account di Facebook atau Instagram. Kita selalu update informasi kapan tes di sana. Iya. Silakan daftar, kemudian nanti namanya di waiting list ya Pak ya? Iya. Iya. Ini saya nggak perlu jawab lagi ya, apa ada online test? Nggak ada kan? Nggak ada online test. High IQ people percaya yang supernatural seperti indigo gitu? Oke. Ada juga ya? Ya, kita percaya, makanya kita bikin grup SID Supernatural itu. Kita dengan teman-teman yang memiliki kemampuan yang disebut anak indigo ya. Saya pernah dengar, tapi belum ada surveinya. Saya ini pernah dengar secara pribadi aja dari senior member Mensa, pernah dia yang bilang yang lolos tes itu dua kemungkinan, either IQ-nya tinggi atau mungkin punya kemampuan indigo. Tapi saya belum ada buktinya ya, belum ada survei. Sebenarnya Pak, ini menarik banget karena dari dulu saya juga berpikir bahwa hal-hal yang misalnya yang supernatural ini adalah hal-hal yang tidak di luar dari intelijen ya, yang bukan intelijen, tetapi ketika saya pelajari terutama mereka orang-orang yang memiliki overexcitabilitas, super sensitivity di bidang imaginational, sensory, justru mereka bisa melihat dunia lain, dikatakan. Dunia lain ini sebenarnya adalah overstimulasi dari sensori yang mereka miliki sebenarnya, atau imajinasi yang begitu dalam gitu, yang bisa akhirnya
bisa melihat hal-hal yang jadi psychic mungkin juga adalah bagian dari gifted ya, kemampuan Pasti Bu, pastinya. Saya pasti bagian dari gift ya. iya, iya. Jadi ya sekarang saya memiliki jadi pandangan yang oh jadi bisa seperti itu, dan itu bisa dijelaskan secara saintifik sebenarnya, nggak yang kita anggap selama ini sebagai sesuatu yang superstitious gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lain lagi dari Reni. Apakah ada aplikasi atau website tes yang bisa dipercaya kualitasnya kurang lebih dari seperti Mensa? Kan di internet tuh banyak tes-tes latihan seperti Mensa. Apakah itu reliable nggak? Pak Karya, kita bisa ngikutin itu, bisa jadi kita jadi Kalau AdSense. kalau untuk saya tahu aja kurang lebih tesnya kayak apa, itu mungkin cukup represent ya Bu ya, cukup bisa mewakili lah. Tapi kalau saya boleh kasih saran, karena ini ada banyak pendapat yang keliru nih. Jadi banyak beberapa peserta tes sebelum ikut tes Mensa, beberapa hari sebelum malah belajar ikut tes ini, tes coba. Kalau menurut saya pribadi lebih baik jangan. Kenapa? Nanti otaknya takutnya fatigue. Kebanyakan belajar, lelah otaknya pada saat tes malah fatigue, malah jadi nggak performnya nggak well. Kalau menurut saya yang penting ini, besoknya mau tes, tidur jangan begadang, jadi tidur lebih early biar fit. Kedua, di relax aja, kerjain sebisanya semampunya dengan cepat. Itu aja tipsnya. Jadi ngomong-ngomong, tes IQ itu bisa, tes Mensa itu bisa dipelajari nggak sih Pak? Kalau kita belajar atau get familiar with the test, apakah itu akan mempengaruhi skornya? Pak, ini menurut saya pribadi ya, naiknya nggak banyak Bu, paling cuma 1%, nggak 2% maksimum, nggak bisa gitu. Karena baik lagi, ini karena gifted sih, gifted kalau memang bisa, tapi ya nggak gede. Nggak mungkin kalau tadinya IQ-nya 115, tahu-tahu dia belajar, tahu-tahu lolos tes mental. Menurut saya tadi Pak Karli pernah bilang, kita pernah ngobrol-ngobrol, ada yang misalnya ada yang ikut tes sampai 3 kali, berarti kan itu ada perubahan gitu ya dari IQ-nya setelah 3 kali, udah tesnya udah dihafal gitu. Good question. Sebelumnya saya mungkin cerita kalau di Mensa itu kita ada semacam rule kalau tiap orang itu hanya mempunyai kesempatan dalam seumur hidup maksimum 3 kali saja. Jadi kalau sekali belum berhasil, jangan khawatir, masih bisa coba dengan rentang minimum 6 bulan. Jadi misalnya contoh ibu tes di bulan Maret dan kebetulan tidak lolos, paling cepat boleh ikut tes itu di bulan 9 atau bulan 10. 6 bulan. Nah, tapi ada beberapa member juga yang tes pertama gagal, tes kedua lolos. Hanya satu orang yang pernah sampai tes ketiga baru lolos gitu. Ada tapi once again kalau menurut saya yang mendekati lolos itu biasanya selisihnya itu nggak jauh. Jadi contohnya udah borderline ya Pak ya, udah borderline ya. Itu saya menyebutnya cuma bad luck saja, cuma bad luck. 1% mungkin kondisinya lagi kurang bagus atau lagi mungkin ada masalah di kantor, masalah di keluarga, cuma itu doang. Jadi yang bikin dia nggak fokus aja. Tapi biasanya kita lihat ya yang tadi nggak lolos terus lolos, itu tes pertamanya hanya selisih 1-2% maksimum. Iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari saya nih. Orang gifted biasanya kan pemikirannya tidak biasa gitu, punya pikiran-pikiran nyeleneh gitu, karena kreativitasnya yang tinggi dan seringkali ini belum bisa diterima oleh banyak orang. Misalnya seperti Elon Musk gitu ya. Banyak ide-idenya yang sebenarnya waktu pertama kali dicetuskan semua orang bahkan ada yang mencemooh, ngejek gitu ya, kok bisa begitu. Tapi setelah dia wujudkan, orang berkata, oh ternyata ini adalah jenius gitu. Nah, kalau di anggota-anggota Mensa sendiri, ada nggak yang punya ide yang di luar out of the box seperti itu? Ada juga yang baik lagi, member Mensa itu sangat diverse ya. Dari yang terlihat seperti normal, sampai kali gitu. Nah, yang sangat ekstrim itu ada. Nah, biasanya punya pikiran yang kalau menurut orang kita sebut normal ya, normal tanda kutip ya, normal itu
mungkin agak susah diterima gitu. Tapi ya it happen. Dan kebetulan kalau di Indonesia itu bisa dibilang mayoritas itu open mind. Jadi sampai kita open mind menerima ide-ide yang agak-agak ekstrim ataupun absurd gitu ya. Tapi kita masih bisa terima idenya. Gitu. Masalahnya kalau terjadi jika ide ini dibuka atau di-share ke umum, itu mungkin yang bisa menimbulkan polemik takutnya. Iya. Nggak semua orang bisa terima kan ya Bu ya. Tiap orang mempunyai Iya. background yang berbeda-beda. Apalagi orang normal yang banyak yang di luar sana yang masih belum open mind. Iya. Kalau sesama anggota mungkin udah maklum kali ya Pak ya. Ini pertanyaan lagi Pak, apakah menurut Pak Karli ini bahwa negara kita sudah cukup memfasilitasi ini orang-orang pinternya ini? Seperti anggota Mensa. Apakah pekerjaan yang sudah dimiliki atau pendidikan memang sudah pada tempatnya lah gitu ya? Kalau menurut saya pribadi, saya melihat sih belum ada perhatian dari pemerintah secara serius untuk bukan menabung, tapi mengakomodir teman-teman atau orang-orang yang ber-IQ tinggi. Buktinya sampai sekarang kita nggak ada sekolah gifted kecuali ya Nobel Academy. Jadi ini yang menarik Bu. Jadi waktu chairman yang sebelum saya itu pernah cita kita di kemudian hari Mensa akan buka sekolah yang bisa mengakomodir teman-teman ber-IQ tinggi. Nah, tapi kan cita-cita itu masih jauh ya Bu ya, masih jauh. Iya. Finally, akhirnya saya find out, tahu ada sekolah namanya Nobel Academy. Nah, sih Bu Nancy bisa membuat sekolah yang bisa mengakomodir teman-teman yang ber-IQ tinggi gitu. Karena mungkin masih banyak anak-anak di sana yang kurang fit in kalau sekolah di sekolah biasa ya. Saya sebenarnya karena kebutuhan Pak, jadi anak-anak saya nggak dapat sekolah ada beberapa tahun ya, ketika mereka diidentifikasi gifted, saya cari sekolah sana sini ada 3 tahun gitu cari sekolah karena nggak dapat ya udah saya mulai aja sendiri ya. Dan emang ternyata tidak gampang untuk memfasilitasi orang-orang gifted ini, tidak gampang. Tidak seperti sekolah-sekolah yang biasa ya, kita kurikulumnya jarang. Guru-guru atau tenaga pengajar belum ada yang terlatih di bidang ini gitu ya. Jadi kita harus homegrown semua, harus dilengkapin semua, kurikulum harus didesain semua, dan it's a lot of work. Kalau tadinya saya tahu akan seperti itu ya saya nggak akan mulai Pak. Tapi sekarang udah tercebur. Pak Karli, ini banyak banget pertanyaan, saya baru ke bawah, kita waktunya tinggal 10 menit, bagaimana nih ya? Apa kita mungkin akan ada perpanjangan dikit, bisa nggak apa-apa ya Pak Karli ya? Mungkin kita tambahin 10, biasanya jam 8, kita bisa jam 8.10 atau jam 8.15 ya. Pemirsa sabar ya, karena ini banyak sekali pertanyaan saya. Padahal saya juga sudah siapkan banyak pertanyaan. Ternyata menarik banget ini obrolan kita. Ini ada pertanyaan dari Gaby. Kak Karli, kalau ingin tes join Mensa, tapi saya lihat sepertinya mostly Jakarta. Apa di daerah lain, Bandung atau di kota lain, bagaimana Pak? Bisa jawab singkat aja supaya yang lain kita bisa jawab juga. Pada Gaby ya. Jadi jadi saya mungkin belum sempat jelaskan. Indonesia itu tidak hanya memiliki chapter atau cabang, itu bukan hanya di Jakarta aja. Tapi kita juga ada di Bandung dan di Surabaya. Memang untuk tes di luar kota itu Bandung atau Surabaya tidak serutin seperti di Jakarta. Kenapa? Karena ada kebutuhan harus ada proktor ya, supervisor yang harus datang ke sana. Kebetulan di Indonesia ini di antara member Indonesia nggak banyak yang bisa menjadi proktor. Tapi sekarang kan lagi pandemik ini kan. Aktivitas untuk keluar kota sangat-sangat terbatas. Jadi mohon maaf untuk keluar kota saya belum bisa bilang kapan. Tapi kalau saya kebetulan lagi ada acara ke Bandung, saya coba usahakan saya akan bikin tes di Bandung. Tapi mungkin saya nggak bisa planning. Oke, mungkin di awal
April atau di pertengahan April saya nggak bisa kasih fix schedule. Pokoknya ikutin terus medsos dari Mensa ya supaya bisa update tiba-tiba misalnya ada kali ke Bandung atau ke kota lain mungkin langsung ya. Ini pertanyaan tadi yang tertunda di adversity quotient Adeline menjawab kemampuan untuk berjuang. Nah, mungkin ini yang sering kita disebut grit ya, bukan gift, grit atau kemampuan untuk berjuang tanpa menyerah. Ini ada pertanyaan lagi dari Hendra, marvelous Kak. Katanya kan punya anak ber-IQ tinggi, ibunya harus ber-IQ tinggi. Nah, saya kan laki-laki, saya pengen nyari jodoh cewek jenius, tapi apa daya IQ saya pas-pasan, tahu? Ini pertanyaan saya juga nih, apakah orang jenius harus menikah dengan orang jenius juga? Gimana kalau misalnya, ya saya pernah baca gitu, ada satu artikel yang mengatakan bahwa apa namanya, intelijensi itu ada di kromosom X yang dimiliki oleh ibu ya. Kemudian tapi saya sih kurang yakin ya, percaya bahwa Bapak tidak mengkontribusikan sama sekali ke intelijensi anak itu. Saya kurang setuju ya. Bagaimana dengan Pak Rally? Oke, thank you. Pertanyaan yang menarik Bu. Pertanyaan yang menarik. Maaf, sorry, tergoyang tadi handphone ya. Bentar ya, saya fix dulu ini. Oke. Ya itu sebenarnya pertanyaan yang menarik ya Bu ya. Jadi memang saya juga pernah baca kalau ada yang bilang orang ber-IQ tinggi itu diturunkan dari ibunya ya, dari ibunya. Tapi yang fakta yang terjadi di Mensa, kita banyak member bapak itu dengan anak, bukan ibu dengan anak, bapak dengan anak itu yang banyak. Ibu dengan anak belum pernah sampai sekarang. Saya sampai as far as I know itu belum pernah ada. Bapak dengan anak. Jadi kalau lihat begitu artinya bapak yang ini dong ya, apa? Bapak yang membawa gen high IQ dong artinya. Atau ibunya belum tes kali, Pak? Hah? Ibunya belum dites. Ya, bisa jadi, tapi ada juga nggak lolos juga, bapaknya yang lolos. Iya, jadi itu mungkin perlu research lagi sepertinya ya dari pendapat itu. Nah ini pertanyaan lagi dari Lia, apakah banyak anggota Mensa yang high IQ memiliki masa kecil yang tidak menyenangkan, seperti ya mungkin tidak diterima di masyarakat atau disisihkan dari masyarakat? Apa terjadi seperti itu Pak? Ya, ada beberapa memang yang saya dengar beberapa teman-teman member ya, memang mempunyai masa kecil yang cukup ya saya nggak bilang menyedihkan ya, tapi yang kurang membahagiakan gitu. Tidak bahagia, masa kecil tidak bahagia. Merasa beda, tidak fit in dengan lingkungannya. Dia merasa, oh, what's wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Kenapa saya nggak bisa fit in dengan orang lain gitu? Kayak alien merasa sendiri gitu. Nah, setelah bergabung dengan Mensa, terus dia ngeliat, oh, ini nih ada like-minded people nih, taunya ngumpul di sini semua gitu. Nah itu pernah kejadian. Jadi sampai orang itu pernah bilang sama saya, wah ini kayak rumah saya, my second family. Seperti itu. Jadi merasa Apa ada yang ini juga Pak, mungkin karena dialienasi dari lingkungan kemudian berpengaruh secara psikologis. Apakah Pak Harley melihat ada prevalensi dari mereka yang anggota Mensa menderita mental issue gitu? Ya, ada juga beberapa teman-teman yang ber-IQ tinggi itu memang memiliki mental health issue ada. Termasuk juga teman-teman di Mensa. Nah, untuk mengakomodir itu kita membentuk tim grup kecil lah, small group lah untuk saling support group untuk teman-teman yang memiliki nasib yang sama atau memiliki pengalaman yang sama bisa saling sharing di grup kecil itu. Dan itu aja sebenarnya perlu support dari psikiater juga ya, karena mental health issue itu benar-benar hal yang serius yang nggak bisa akan sangat salah kalau kita cuma bilang, oh kamu kan IQ-nya tinggi, udah punya gifted, artinya ngapain kok
kenapa mesti mikirin nggak pede, depresi? Kamu tuh udah beruntung. Itu salah. Malah teman-teman yang mengalami mental health issue tidak, kita nggak boleh dibilang seperti itu atau dibilang kok kamu nggak kelihatan kayak orang depresi ya, inilah itulah. Nggak, kita yang perlu kita berikan adalah support kepada mereka, Bu, bukan Iya, kita. divalidasi ya, Pak. Iya, iya. Saya pernah juga baca satu artikel yang berjudul The Curse of Genius. Jadi bukan hanya orang-orang genius ini rentan terhadap penyakit mental, tetapi juga ada penyakit-penyakit fisiologis gitu ya, bahwa seperti alergi, autoimun, hal-hal seperti itu karena yang tadi ya mungkin sensori mereka yang terlalu peka. Apa ini juga terjadi ya di anggota Mensa? Oke, kalau as far as I know, saya tidak pernah melihat kejadian seperti itu sih. Mungkin case by case, mungkin ada yang mengalami autoimun. Saya tahu ada member yang menderita autoimun ya. Tapi itu tidak bisa jadikan generalisasi. Oh, kalau orang ber-IQ tinggi cenderungan autoimun atau sebagainya, enggak sih. Kalau saya nggak melihat itu, saya nggak tahu juga, belum ada survei juga seperti itu. Tapi ya kalau memang tapi well, it's interesting to know. Mungkin saya bisa Iya, that's by research, that's by research. Tapi mungkin belum pernah diadakan di Indonesia kali Pak ya? belum survei juga dan Iya, belum lah ya di survei. I think 500 people and Mensa is udah jadi sebenarnya bagus sekali itu dijadikan objek research ya. Iya, ini masih banyak pertanyaan nih ya. Saya oke. banyak baca kok. Saya di grup Supernatural chatnya sepi, soalnya membernya berkomunikasi dengan telepati semua. Ya lucu. Eh, ini banyak pertanyaan sih mengenai kapan tesnya, kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan teknis mungkin kita sudah jawab ya tadi ya. Lah teman-teman saya 135 tapi sangat superstitious karena dia besar di desa, bisa aja gitu ya. Apakah orang kota itu bisa, kalau orang kota dan orang desa ketika mengikuti tes Mensa itu ada pengaruh nggak dari Oh, skornya, Pak? menariknya itu tes Mensa yang kita buat ini itu bisa dibilang tes yang paling fair, paling fair. Kenapa? Karena didesain tes ini bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berumur 14 tahun ke atas, lalu didesain bisa dikerjakan oleh orang-orang yang lulusan S3 maupun bahkan yang tidak sekolah. Nah, seperti itu. Jadi, Iya, jadi menurut saya tidak ada pengaruhnya karena tes yang iya. kita bukan berkaitan dengan ilmu Bukan fisika. knowledge ya, Pak ya? Bukan not about knowledge. Yes, exactly. Ya, ini pertanyaannya ada lucu-lucu juga ya. Orang high IQ people kan kalau bercanda suka sarkasme gitu. Apa ada yang berantem nggak di grup? Oh, namanya manusia ya Bu ya. Apalagi kalau lagi ngumpul makhluk sosial, pasti ada aja sama, pasti ada aja percintaan, pasti ada juga kadang perselisihan ada aja. Tapi balik lagi secara in general kita melihat kita bisa saling akrab dan bisa saling saling berteman dengan baik, malah seperti memiliki keluarga kedua. Akhirnya baikan lagi lah. Yang penting ini ya, Pak. Ini Pak mau tanya, apakah ada pengaruh nih antara IQ dengan keuangan, pengaruh finansial? IQ Oh, tinggi dengan kemampuan finansial itu korelasinya berbanding lurus atau terbalik? oh, tidak ada Bu itu. Tidak Tidak ada. ada ya, nggak ada ya. Tidak ada juga, misalnya IQ tinggi biasanya memiliki pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Karena ada Uh, penelitian seperti itu juga Pak di luar negeri, bahwa mereka yang ber-IQ tinggi, mereka udah pasti memiliki pekerjaan yang lebih baik dan balik lagi seperti saya bilang, kalau dia mungkin kesempatan, misalnya orang yang ber-IQ tinggi, mungkin kesempatan untuk dipanggil interview mungkin lebih besar atau diterima bekerja lebih besar dibanding orang-orang yang normal, dalam tanda kutip normal ya saya bilangnya. Kesempatannya iya. lebih besar.
Tapi setelah masuk di perusahaan, kesempatan dia untuk naik atau mendapatkan promosi nggak purely IQ lagi, tapi udah banyak hal termasuk EQ udah Iya. berperan. Nah, Pak Fahli, ini pertanyaan saya nih, apakah perlu gitu ya kita mengidentifikasi giftedness ini sejak dini dan memberikan intervensi, memberikan pendidikan, apakah outcome-nya akan berbeda daripada seorang anak gifted yang dibiarkan seperti itu aja gitu ya, tanpa intervensi atau tanpa pendidikan khusus? Ya, saya setuju sih kalau memang ada pendidikan khusus ya, untuk anak-anak yang memiliki IQ tinggi akan lebih bagus pastinya ya, karena balik lagi seperti saya bilang, kecenderungan anak-anak ber-IQ tinggi itu kan cepat bosan ya Bu ya, apalagi kalau dia belajar normal terlalu mudah, mungkin bisa membosankan buat mereka. Oh ini terlalu gampang, terlalu mudah, malah nggak mau ngikutin pelajaran karena lebih enak main game, karena percuma juga ngikutin juga udah ngerti semua kok gitu kan. Nah kalau ada Betul. khusus seperti Nobel ataupun sekolah lainnya yang untuk anak-anak ber-IQ tinggi, saya rasa akan lebih bagus, bisa lebih, saya bilang bisa lebih dibina dari ini, udah bisa diarahkan, disesuaikan dengan minat dan bakat. Siapa tahu pelajaran yang diajarkan di sekolah biasa itu terlalu gampang. Mungkin di sekolah yang seperti contohnya kayak Nobel Academy atau sekolah lain yang untuk mengakomodir anak-anak ber-IQ tinggi, itu bisa diajarkan mata pelajaran yang jauh di atas umurnya. Mereka bisa lebih apa? Bisa lebih dapat knowledge yang baru yang lebih menarik buat mereka. Iya, ini seru sih ini apa diskusinya ramai banget saya. Yang lagi milih-milih mana yang pertanyaan, mana yang diskusi ya. Maaf kalau misalnya ada yang tidak perlu dibaca, akhirnya tadi saya kebaca gini ya. Ada orang high IQ yang bisa bekerja sama dengan orang lain, atau orang yang high IQ itu lebih suka bekerja sama dengan orang lain atau suka usaha sendiri. Ini saya gabung aja beberapa pertanyaan ya Pak Karlia mengingat waktu. Kemudian kedua, apakah IQ kalau tidak distimulus akan menurun? Gimana? Mungkin dua itu aja tadi. Oke. Kalau mengenai IQ, kalau distimulus bisa turun. Menurut saya pribadi mungkin bisa, Bu. Makanya kenapa kita selalu mungkin udah banyak tahu ya, kalau mungkin kalau orang-orang yang sudah berusia lanjut, kalau bisa tetap beraktivitas biar nggak cepet pikun. Orang banyak bilang seperti itu kan ya, Bu. Ya itu secara nggak langsung kan, kalau tidak distimulus kemampuan otaknya bisa berkurang. Ya. Jadi stimulusnya banyak hal. Bisa dengan banyak membaca, bisa juga banyak belajar, atau bergabung dengan Mensa Indonesia. Seperti itu. Orang-orang Mensa sendiri banyak yang self-employment atau orang yang ini bekerja di perusahaan dengan orang lain? Menarik. Saya bisa bilang kalau saya lihat, I can say like mungkin 70% lah, 70-75 itu lebih ke profesional ya. Mungkin sekitar 25-30 yang businessman. Tapi Ibu bisa tebak nggak kira-kira profesi apa atau bidang kerja apa yang paling banyak di Mensa, yang dimiliki oleh teman-teman di Mensa? Kira-kira apa, Bu? Ya nomor satu dan ini dapat hadiahnya apa nih? Profesi apa gitu ya? ya, atau profesi marketing? Kurang tepat, Bu. Soalnya Pak Karli kan marketing, saya pikir anggotanya. Malah marketing di Mensa itu teman-teman saya agak langka kebetulan, nggak terlalu banyak. Oh, gitu. Kalau mungkin saya bisa boleh sharing di sini, banyak itu teman-teman yang bergerak di bidang IT. Apa? Di art? IT. IT. IT, oke, ya IT. Bisa software engineer, bisa banyaklah programmer dan sebagainya. Banyak teman-teman yang IT. Makanya banyak juga member Mensa itu yang sekarang bekerja di startup company. Kan startup company yang sekarang kan lebih banyak technology based startup company kan. Ya. Nah, sedangkan yang nomor 2 terbanyak itu malah teman-teman dokter.
Hmm. dokter dokter umum, dokter spesialis, malah ada yang unik, dokter forensik. Kalau ibu pernah nonton serial CSI, Ya, nah seperti itu dokter forensik. iya, iya. Oke, Pak Kali menarik banget ya. Ini kita tadi udah extend nih 10 menit. Mungkin terakhir aja, terakhir silakan mungkin Pak Kali akan kasih penutup kepada teman-teman yang lain, mungkin bisa memberikan ajakan untuk ikut tes berikutnya. Dan dari saya sendiri dan Nobel Academy, saya mau mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah hadir. Saya lihat kayaknya banyak pengikutnya Pak Karli juga nih ya, banyak orang-orang Mensa yang mengikuti acara ini. Salam kenal dari saya, Nancy Dinar, Nobel Academy. Silakan berkunjung ke tempat-tempat kami supaya melihat mini-mini orang Mensa, calon anggota Mensa nanti. Silakan berkunjung. Terima kasih dan kami nanti akan memilih dari beberapa penanya tadi untuk mendapatkan giveaway dari Nobel Academy. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Kali bisa kasih kata-kata penutup? Oke, terima kasih Bu Nancy atas waktunya. Saya sangat senang bisa hadir di acara sharing ini dengan Ibu di IG Live. Mungkin saya ada pesan aja, mungkin pesan dan harapan. Pesannya untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan Mensa, jangan ragu-ragu ikut tes Mensa, follow official account kita di Facebook dan Instagram, lalu lihat kapan jadwal tes berikutnya. Teman-teman ikut, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, ikut saja. Biaya tesnya juga termasuk terjangkau, hanya 200.000, ikut tes. Jangan nervous pada saat ikut tes, santai aja, tidak perlu belajar, yang penting kerjain dengan cepat. Itu tipsnya. Saya berharap, harapan saya semoga member Mensa Indonesia semakin bertumbuh, berkembang, dan makin besar. Karena ini membuktikan orang Indonesia pun tidak kalah dengan orang-orang di luar sana. Dan satu, Betul. semoga pemerintah dalam hal ini Kemendikbud juga bisa mulai memikirkan untuk mendirikan sekolah-sekolah seperti Nobel Academy yang bisa mengakomodir anak-anak dengan IQ tinggi atau karena jangan sampai hanya Ibu Nancy aja yang berjuang mati-matian tapi tidak dapat support dari pemerintah atau Kemendikbud. Ya, demikian itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Jadi ingat lagi tes tes Kemensa 50% kemungkinan lulus loh. 50% loh. Kalau nggak lolos nanti kita bikin kelompok tandingan. Jadi kelompok yang tidak lulus. Oke, dan buat Bapak Ibu sekalian yang juga memiliki anak-anak yang ingin yang teridentifikasi gifted, yang memiliki karakteristik gifted, yang ingin mendapatkan pendidikan khusus untuk anak-anak gifted, bisa mengunjungi website kami atau bisa menelepon ke admisi kami untuk bertanya lebih jauh, untuk mendapatkan informasi lebih jauh. nobel.sch.id. Terima kasih semuanya. Selamat malam Pak Kali. Sehat terus ya. Ya, masih. Ya. Salam semuanya. Salam semua.